Yo guys, para wibu di luar sana, kembali lagi bersama saya di channel Bagi Mardi. Anime romance emang bikin baper dan juga ceritanya yang melekat di hati saat menontonnya. Kadang juga bagi yang Jonas bisa bayangin jadi karakter di animenya, terus bermesraan sama lawan jenisnya. Nah, jangan halu terus loh. Gak apa-apa bro, kan halu itu enak. Oh ya juga ya. Nah, karena itu seperti di judul gue akan bagiin 10 anime romance terbaik yang udah gue pilihin. Oh ya, gue di sini nggak akan masukin beberapa anime-anime yang udah mainstream, kayak Shigatsu lah, Kimi no Na wa, 5 cm dan sebagainya. Oke guys, tapi sebelum masuk videonya, jika kamu baru dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, maka kamu akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang lagi kamu cari, beserta info-info update mengenai anime terbaru, dan juga opsi notifikasinya pindah ke pilihan semua, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe, kalau ada yang subscribe kan, saya makin semangat bikin videonya. Oke, mari lanjut ke videonya. Kami-sama Hajime Mashita. Nanami ini beneran sial deh. Dimulai dengan ayahnya yang terjerat masalah hingga memiliki hutang besar, lalu kabur entah kemana, kemudian hutangnya diserahkan ke Nanami. Disusul dengan diusurnya Nanami dari tempat tinggalnya. BTW Ibu Nanami udah meninggal, jadi sekarang ia sendirian berjalan di gelapnya malam. Nah, saat itu Nanami bertemu dengan seorang pria teman-teman, yang tengah dikejar anjing lalu naik ke pohon. Dan kemudian Nanami langsung menolongnya teman-teman. Karena rasa ingin berterima kasih, pria itu menawarkan agar Nanami tinggal di kuil yang telah lama ia tinggalkan teman-teman. Sebelum pria itu pergi, ia memberikan kecupan pada Nanami. Dan seketika Nanami sudah berada di kuil dengan roh rubah yang bernama Tomoe. Kehidupannya dimulai dengan cerita dirinya tinggal di kuil bersama Tomoe si rubah yang ikemen. Crystal Sky of Yesterday. Anime ini diadaptasi berdasarkan manhwa dengan judul yang sama teman-teman. Menceritakan 3 orang sahabat sebagai karakter utama, yaitu Tu Xiaoyi, Yao Zetian, dan Si Jingquan. Mereka adalah sahabat yang memiliki hubungan cinta yang cukup rumit, dan dari sisi inilah yang membuat anime ini mengalir tanpa merusak penyampaian akan persahabatan. Movie ini bermula ketika Tu Xiaoyi yang baru kembali dari kota melihat sesi kamarnya, yang kemudian menemukan sebuah gambar yang pernah ia buat pada masa SMA teman-teman, hingga membuat dirinya bernostalgia akan kehidupan SMA-nya teman-teman. Ia adalah seorang anak yang hobi menggambar dan merasa satu-satunya kemampuan yang ia miliki hanyalah menggambar. Dia menyukai sang karakter utama perempuan yaitu Yao Zetian teman-teman. Kisuku Gakko no Juliet. Anime yang terinspirasi dari kisah Romeo dan Juliet itu teman-teman. Animenya berkisah tentang cinta terlarang antara Romeo Inuzuka dan Juliet Persia. Mereka adalah 2 murid dari 2 negara bermusuhan yang tengah menuntut ilmu di sekolah asrama Akademi Dahlia teman-teman. Akademi Dahlia dibagi menjadi 2 kelompok asrama, yaitu asrama kelompok Black Dog dan White Cat teman-teman. Kedua belah pihak tidak pernah akur dan terus membuat masalah satu sama lain teman-teman. Akan tetapi siapa sangka, Romeo yang mengepalai kelompok Black Dog rupanya menyimpan perasaan kepada Juliet, sang pemimpin White Cat teman-teman. Nah, gimanakah kelanjutan kisah terlalang mereka yang rumit? Oresura. Awal ceritanya dimulai dari Eita yang terpaksa duduk bersebelahan dengan Natsukawa Masuzu, sang primadona sekolah. Meskipun Eita tidak memperdulikannya, tapi Eita merasa curiga kalau Masuzu punya suatu rencana terselubung teman-teman. Nah, sampailah suatu hari, Masuzu meminta Eita menjadi pacarnya. Namun Eita tidak mudah tertipu. Dia meminta penjelasan dari Masuzu. Masuzu pun jujur kalau dia cuma ingin pura-pura pacaran untuk menghindari gosip di sekolah. Karena Masuzu resah dengan selalu mendapatkan surat cinta dari murid yang tidak ia kenal teman-teman. Eita pun menolak, tapi tanpa diduga, Masuzu mempunyai buku harian Eita sewaktu dia masih dianggap menjadi sindrom Junibyo. Eita pun yang tidak sanggup membayangkan aibnya disebarluaskan akhirnya pasrah dan menuruti kemauan Masuzu. Nah, di sisi lain teman masa kecilnya Eita yaitu Chiwa yang tidak tahu hal sebenarnya tidak terima karena Eita pacaran dengan Masuzu. Tsutomai Kara Suki Desta menceritakan mengenai lika-liku kehidupan cinta SMA yang penuh dengan suka duka.
Natsuki Enomoto merupakan seorang mahasiswa tahun ketiga dari SMU Sakura Gaoka yang punya perasaan pada teman semasa kecilnya yang bernama Yu Setoguchi. Akan tetapi dia tak mampu mengungkapkan perasaannya tersebut secara langsung, namun justru menunggu Yu untuk mengakui dengan perasaannya. Nah, sementara Natsuki yang tak bisa mengungkapkan perasaannya pada Yu, suatu hari diundang Koyuki Akase ke sebuah acara pertemuan. Nah, akankah Natsuki bisa mengungkapkan perasaannya itu pada Yu, ataukah akan tetap disembunyikan di dalam hatinya hingga mereka terpisah karena waktu yang tinggal sebentar lagi? Sore Demo Sekai wa Otsukushi. Raja Livius I dari Kerajaan Matahari dikenal sebagai pria jenius dan menakutkan, sekaligus yang mampu menaklukkan sebagian besar dunia hanya dalam waktu 3 tahun. Ketika tiba di Kerajaan Hujan, dia bersedia berjanji tidak akan mengganggu mereka dengan syarat bahwa salah seorang putri dari kerajaan tersebut harus diserahkan untuk menjadi permaisurinya. Meskipun akhirnya terpilih hanya karena kalah dalam permainan, Nike Le Mercier adalah perempuan yang terpilih sehingga harus menjalankan tugas mewakili kerajaan hujan dengan serius, teman-teman. Dia pun mempersiapkan diri sebaik-baiknya saat akan bertemu sang calon suaminya. Tetapi di luar dugaan, tidak seperti cerita yang beredar. Ternyata Livius I tidak seperti rumor yang beredar dan ternyata masih kanak-kanak, teman-teman. Apakah mungkin anime ini memiliki genre shota? Koi Touso, Cinta dan Kebohongan. Anime ini mengisahkan di mana pemerintah Jepang membuat sistem perjodohan yang sifatnya penduduk wajib nikah, teman-teman. Sistem ini bisa mencari kecocokan hingga 90%, dan yang sudah dijodohkan pasti cocok. Di sini ceritanya seorang pemuda bernama Yukari yang sudah masuk ke usia perjodohannya, sehingga dia harus mengirimkan namanya ke pemerintah, teman-teman. Akan tetapi dia sudah memiliki perempuan yang ia sukai, yaitu Misaki. Misaki ini sendiri juga suka dengan Yukari, akan tetapi melihat kebijakan sebenarnya tersebut, dia menjadi sedih dengan adanya sistem seperti itu, teman-teman. Namun anime Koi Touso ini semakin menarik, di mana kemunculan calon istri Yukari yaitu Ririna, yang terpilih dari sistem pemerintah. Ririna tersebut justru mendukung Yukari dengan Misaki, sehingga ingin menggagalkan sistem perjodohan ini, teman-teman. Nagi no Asukara menceritakan di mana dunia dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang hidup di darat dan yang hidup di lautan. Namun sebagian manusia yang hidup di laut mulai mencoba meninggalkan kehidupan di lautan dan bermigrasi pindah ke daratan dan tinggal di sana. Cerita bermula saat sekolah menengah di lautan ditutup dengan alasan tertentu, sehingga membuat 4 sekawan anak lautan, yaitu Hikari, Manaka, Kaname, dan Chisaki, harus melanjutkan sekolahnya di SMP yang ada di daratan, teman-teman. Mereka cukup kesulitan hidup di darat, dan karena setiap beberapa waktu, makhluk laut harus kembali ke air untuk membasahi ena mereka, yaitu bagian tubuh yang bisa digunakan untuk hidup di laut, teman-teman. Makhluk laut juga sering didiskriminasi, sehingga antara manusia laut dan manusia darat sulit untuk hidup berdampingan di daratan. Kisah romans di anime ini bagiku cukup rumit karena memiliki segi banyak. Gak hanya segitiga, diantaranya kisah cinta teman masa kecil, hingga kisah makhluk laut dan darat, dan juga ada paman dan ponakan dan lain sebagainya. Angel Beats mengambil latar di sebuah SMA yang bertindak sebagai tempat untuk menghilangkan penyesalan mereka, di mana para siswanya belajar untuk menghilangkan sisa-sisa beban atau penyesalan dari kehidupan sebelumnya, sebelum melanjutkan ke kehidupan setelah kematian atau reinkarnasi. Mereka yang berada di sekolah ini menghabiskan waktu dengan bersenang-senang dan melakukan hal konyol dan seru lainnya. Begitu pula dengan MC kita, Otonasi, yang dikirim ke sekolah ini dengan ingatan yang hilang. Otonasi lalu disambut dengan Yuri, yaitu pemimpin dari geng di sekolah ini. Kisah romansnya mulai muncul ketika hampir di akhir episode, dengan Otonasi dengan subjek utama yang merasakan cinta kepada tokoh yang gak disangka-sangka. Sorry gue nggak bisa spoiler terlalu banyak karena jujur aja jika kalian lagi cari anime yang ceritanya emang epic, sebaiknya cepetan nonton ya anime guys. Plastic Memories adalah serial anime yang mengisahkan masyarakat di masa depan yang kehidupannya dibantu sebuah android yang dikenal sebagai Giftia, teman-teman.
Giftia benar-benar berperan dalam kehidupan keluarga manusia, baik menggantikan posisi anak-anak atau orang tua yang sudah meninggal, sebagai pasangan, dan sebagainya. Setelah gagal kuliah hujan masuk, Tsukasa Mizugaki ditawarkan bekerja di perusahaan ayahnya, Sai Corporation, yaitu bertugas mengambil kembali Giftia yang sudah pada batas masa berlakunya. Jadi Giftia itu nggak abadi dan harus diganti teman-teman. Jika diganti maka ingatan Giftia selama bersama pemiliknya akan hilang teman-teman. Dan yang mendapat posisi tersebut salah satunya yaitu Tsukasa. Tsukasa diperintahkan untuk bekerja dengan Ayla, seorang Giftia perempuan yang hanya bertugas menyiapkan teh. Seiring berjalannya waktu, Tsukasa mengerti dengan dalamnya perasaan para Giftia yang mereka ambil dari pemiliknya, sekaligus dalamnya perasaan Tsukasa kepada Ayla, yang seorang Giftia dengan masa aktif yang tinggal sebentar lagi. Tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti guys, dan juga like videonya. Silahkan beri pendapatmu atau request di kolom komentar. Share juga ke teman dan juga grup kamu, WhatsApp, FB, dan sebagainya. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis. Tetaplah nonton anime and stay wibu.